Bapa kami di sorga, kami datang kepada Engkau Tuhan lagi di tempat ini. Kami menghadap Tuhan Allah yang maha besar. Tuhanlah pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Tuhan yang berkuasa di sorga, di bumi, pemilik sorga, pemilik bumi, berkuasa atas hidup kami dan matinya kami, berkuasa atas sakit penyakit, berkuasa atas segala kuasa setan dan roh-roh jahat. Tuhan Yesuslah penguasa di atas segala-galanya. Tuhan, saat ini kami datang padamu, kami menyerahkan Marvel, anak Pak Melkior yang mengalami sakit di rumah, sakit demam. Kami berdoa di tempat ini, di dalam nama Yesus, Tuhan menjamah dia di sana, memulihkan keadaannya. Jemaat Tuhan yang lainnya juga yang mengalami sakit dalam tubuh, Tuhan jamahlah mereka, pulihkanlah keadaan, segala macam sakit penyakit disembuhkan, dipulihkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus menguasai kami sekalian. Sekarang kami akan mendengar firman Tuhan, baik kami di sini dan yang di rumah, supaya kami tidak sia-sia. Minta Tuhan kuasai kami dengan Roh Kudus. Buatlah kami mengerti apa yang Tuhan ingin supaya kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan bicara kepada kami di dalam dan di atas nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama. Persembahkan doa ini. Haleluya. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berapa hal yang perlu disampaikan. Mohon Bapak Ibu memperhatikan warta di tangan kita. Warta jemaat ini bisa dibawa pulang sebagai pedoman kita. Minggu depan kita akan mengadakan sakramen perjamuan kudus. Bapak Ibu mempersiapkan diri, para pelayan yang melayani ibadah pertama, keluarga Bapak Cinghan dan keluarga Bapak As Priadi. Ibadah kedua, keluarga Bapak Ramli Nahom dan keluarga Bapak M Pasaribu. Berikutnya yang kedua, minggu depan kita memasuki bulan Agustus yang adalah bulan misi, di mana ditetapkan sebagai bulan Agustus setiap tahun bagi kita. Tema bulan misi tahun ini mempercepat kedatangan Sang Raja. Tema ini dari pusat Gereja Kemih Injil di Jakarta. Yang ketiga, bendahara dan sekretaris Badan Pengurus Jemaat akan kembali lagi masuk kerja di sekretariat gereja pada hari Sabtu ini, 1 Agustus pukul 9. Mohon memperhatikannya. Yang keempat, pada hari Sabtu ini juga akan diadakan bimbingan pasca menikah keluarga Yosafat, Aris Menandar dan keluarga Girianto pukul 10.30 di gereja sampai selesai. Yang kelima, dalam ibadah hari ini kita akan mengisi kartu janji iman untuk pembangunan dinding di bawah menara, pos jaga dan juga tempat parkir. Program ini sebagai program kita tahun 2020 ini. Marilah kita mendukungnya bersama-sama. Kita bisa mengisinya 2020 ini sampai Desember. Jadi kita berbagi, walaupun kita mengerti keadaan tahun ini tidak seperti biasa, tapi kita berbagi segala yang kita dapat miliki. Kita mensyukuri karena Tuhan masih memberikan kehidupan kepada kita. Kita merawat lingkungan rumah Tuhan ini, kita menjaganya, dan kita memeliharanya sedemikian rupa agar terus terawat dengan baik. Kita sedang mengecat pagar agar bersih. Nah, itulah dalam rangka kita merawatnya. Untuk kemuliaan nama Tuhan, kita merawat sedemikian rupa. Diisilah ini nanti, tadi kami ibadah pertama tadi sudah mengisi, dan ibadah kedua ini kita akan mengumpulkan lagi, dan Bapak Ibu bisa menulisnya sambil mendengar firman Tuhan. Selamat hari ulang tahun kepada Ibu Slamet yang usia tua, Tuhan memberkati. Wendy Sipayung, ada Wendy Sipayung? Ada, mungkin ada di rumah, sudah beberapa bulan ini tidak pernah beribadah. Bapak
Bapak Arif Murianto 2 Agustus, Ibu Rahelina 2 Agustus. Selamat HUT juga pernikahan kepada Dewi Setiawan dan Ibu. Dan selamat kepada Bapak Ibu yang meskipun tidak tertulis di sini, yang merayakan ulang tahun kelahiran dan juga ulang tahun pernikahan. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Demikianlah informasi untuk kita, dan mari kita mempelajari firman Tuhan pada hari ini. Tema firman Tuhan kita pada hari ini, perumpamaan harta yang terpendam dan mutiara yang berharga. Mari kita membuka firman Tuhan dalam Injil Matius pasal yang ke-13. Injil Matius pasal yang ke-13 ayat 44. Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Dia menemukan harta tanpa disengaja, lalu kemudian dia menutup kembali, dipendamnya lagi. Apa yang dilakukan? Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Saking berharganya, ya kembali ke rumah, ia menjual harta bendanya. 45. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara indah. Ini sehubungan semua dengan kerajaan sorga. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Persis seperti kasus harta yang ditemukan terpendam itu. Mutiara pun sama seperti itu. Maknanya seperti itu. Perumpamaan harta yang terpendam dan mutiara yang berharga. Perumpamaan ini adalah perumpamaan yang sepasang dan singkat, juga mengandung makna yang hampir sama. Perumpamaan biasanya Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan mengandung 2 atau 1 pengertian saja, dan tidak menekankan secara detail isi perumpamaan. Biasanya yang disampaikan di sana siapa yang mengumpamakan dan siapa yang diumpamakan. Itu isinya. Contoh, Tuhan adalah gembala. Ini contoh perumpamaan. Berarti Tuhan di situ sebagai gembala. Lalu kita ini adalah domba yang mengandung makna. Dia adalah gembala, kita ini adalah domba. Kita harus dituntun, dijaga, dipelihara, memberi makan, itu gembala. Lalu kemudian menuntun, itu gembala. Kepada siapa? Kepada kita, domba-dombanya ini. Itulah maknanya. Jadi bukan gembala secara hurufiah. Contoh lagi, Tuhan adalah gunung batu. Ini hanya ingin menekankan satu aspek saja, yaitu Tuhan gunung batu itu sebagai Tuhan yang pelindung, Tuhan yang kuat, maha kuasa, tempat yang aman untuk berlindung. Ini kalau Tuhan sebagai gunung batu. Perumpamaan ini adalah perumpamaan yang biasa, dan kenyataannya ada peristiwa-peristiwa ini terjadi pada zaman kuno, Bapak Ibu. Zaman kuno di Palestina, tentang harta, yang mana pada waktu itu tidak ada bank,
untuk menyimpan harta. Jadi jika punya harta yang banyak, maka penyimpanannya disimpan di dalam guci dan dikuburkan ke dalam tanah. Ini yang biasa dilakukan. Disimpan di rumah pada waktu itu tidak aman karena selalu ada perang. Rumah biasa dihancurkan, dijarah barang-barangnya dan sebagainya. Di dalam tanah adalah tempat yang paling aman. Hanya biasanya keluarga yang lain dalam rumah tidak mengetahui bahwa ada harta yang dipendam. Jadi jika pemilik rumah, pemilik harta itu terbunuh dalam perang atau meninggal, maka harta yang tadi dipendam itu menjadi harta terpendam yang berharga. Tidak diketahui. Perumpamaan yang kita baca, ada seorang yang menggali tanah di ladang. Dia temukan harta, lalu kemudian dengan penuh sukacita ia menguburkannya lagi. Lalu ia kembali ke rumah. Ia menjual semua harta yang ada di rumah. Lalu ia pergi membeli tanah ladangnya itu. Sekarang, apa artinya perumpamaan ini bagi kita? Ada dua pengertian, tafsiran yang dapat menjadi acuan bagi kita. Tafsiran yang pertama atau pengertian yang pertama, harta terpendam itu adalah Kristus. Tadi harta yang terpendam itu adalah Kristus. Ini menurut beberapa penafsir. Itu pengertian yang pertama. Harta yang terpendam itu adalah Kristus. Sehingga apabila seseorang menemukan Kristus, itulah harta yang terindah dan paling bernilai. Sehingga kita, orang yang sudah menemukan Kristus, rela menjual harta duniawi, kemudian mengikut Kristus, melayani Dia. Ini orang yang sudah betul-betul menemukan harta yang terindah dalam hidupnya. Siapa sih harta yang terindah itu dalam hidup kita? Apakah emas berlian, atau rumah, atau tanah yang banyak, atau kekayaan kita? Apakah kekayaan kita? Apakah harta yang paling indah, paling berharga? Kita sendiri yang tahu. Tapi sebagai orang percaya, maka harta yang terpendam itu adalah Kristuslah seharusnya. Sehingga kalau kita sudah menemukannya, maka kita rela hal-hal yang duniawi ini kita kesampingkan. Bukan tidak boleh. Masa lalu kita pulang dari sini menjual toko, harta benda kita, rumah kita jual. Tidak semua orang seperti itu. Tapi maksudnya, hal-hal yang dunia ini tidak mengikatnya. Dia hanya terikat kepada Kristus. Hal-hal yang dunia ini sifatnya sementara saja. Tak ada yang abadi. Ia rela mengikut Kristus sampai akhir hidup. Apa yang kita punyai, kita habiskan pun tidak apa. Asalkan memiliki Kristus yang tak ternilai itu. Itu maksudnya, harta yang terpendam itu adalah Kristus. Untuk harta yang terpendam itu tadi, Alkitab ayat 44 menjelaskan, si tukang itu menemukannya di ladang. Apa artinya bagi kita menemukannya? Ini mengandung pengertian yang menunjukkan kepada kita bahwa sejatinya
Kristus itu harus selalu ditemukan dalam tempat keadaan apapun. Dimanapun kita berada, seharusnya orang lain itu bisa menemukan Kristus di dalam hidup kita, orang percaya, orang Kristen, sehari-hari. Jadi, ketemu Kristus bukan saja hanya pada waktu di gereja, bukan. Tuhan ditemukan, orang lain menemukan Tuhan dalam hidup kita waktu kita berada di ladang, jika ia peladang. Waktu kita ada di bekerja di bangunan, jikalau ia adalah tukang bangunan. Di sekolah, jika kita sebagai pendidik atau peserta didik. Di kantor, jikalau kita seorang pegawai kantor, dan lain sebagainya, lain sebagainya. Jadi Tuhan ditemukan oleh orang lain dalam hidup kita waktu kita berada dimanapun. Orang menemukannya. Ada ilustrasi seorang tukang masak biarawati di biarawati, ya. Dia tinggal di situ, dia mengabdikan diri untuk memberi makan, memasak untuk penghuni asrama biarawati. Siang malam ia memasak, mencuci. Belasan tahun ia mengerjakan dengan setia. Suatu saat, karena saking setianya, ia bekerja. Lalu orang bertanya kepadanya, mengapa kok sangat setia, betah bekerja seperti itu? Ia berkata, saat saya mencuci piring, katanya, saat saya memasak, saya merasakan Kristus ada di sana, katanya. Saat saya memasak, mencuci piring, bekerja, saya merasakan Kristus ada di sana. Itu sama halnya dengan, katanya, waktu saya ikut sakramen perjamuan kudus di gereja. Jadi bukan saja waktu ikut sakramen perjamuan kudus saya merasa ada Tuhan di sana, tetapi di tempat-tempat sederhana pun ketika memasak ia merasa Tuhan ada di sana. Jadi waktu kita bekerja di dapur pun, bagi yang bekerja di dapur, ya, numbuk dan ubi pun seandainya, numbuk bawang, cabai, mencuci piring, dan lain sebagainya, Tuhan bisa ditemukan dalam hidup kita waktu kita mengerjakan apa saja. Betapa indahnya, bukan, hidup itu jikalau kita melakukannya. Ada Tuhan dalam hidup kita dan orang bisa melihatnya. Akhirnya mereka menemukan Tuhan. Itu arti yang pertama. Arti yang kedua, harta yang terpendam itu adalah kita. Yang tadi itu harta yang terpendam adalah Kristus. Harta yang terpendam yang kedua adalah kita. Kristus mencari dan menemukan kita yang kotor, yang tersembunyi, mungkin diselimuti lumpur. Itu lambang kekotoran kita, dosanya kita. Lalu apa yang ia lakukan? Ia demi kita, ia rela mendapatkannya. Ia rela mengorbankan seluruh hidupnya. Ia rela mati. Apa yang berharga bagi dirinya, demi saya dan kita semua, ia korbankan, yaitu nyawanya sendiri, darahnya, dengan harga yang mahal. Darahnya yang tercurah itu, ia membeli kita dengan lunas. Demi apa? Demi ia mendapatkan kita yang berharga dan bernilai
sekarang ini kita menjadi milik Yesus Kristus. Jadi harta yang terpendam itu adalah kita yang ditemukan oleh Yesus Kristus. Jadi dua pemahaman dan pengertian tentang harta yang terpendam itu. Sekarang itu berhubungan dengan harta yang terpendam. Sekarang kita beralih kepada mutiara yang berharga yang dicari oleh pedagang itu. Ayat yang ke-45. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjualkan seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. 45-46. Mutiara yang berharga atau yang indah itu, pedagang mencari, sengaja ia mencari mutiara yang indah itu. Mungkin ia sudah berkeliling tempat yang satu ke tempat yang lain untuk mencarinya. Akhirnya ia menemukan. Betapa bahagianya ia, karena ia tahu itu bernilai tinggi. Ia pulang juga menjual harta miliknya demi untuk mendapatkan yang bernilai. Apa artinya bagi kita? Artinya mutiara yang berharga itu adalah Kristus, yang adalah juru selamat kita yang sangat berharga itu. Itu artinya Kristus yang adalah juru selamat kita yang sangat berharga itu. Untuk kasus mutiara ini dicari, ada upaya, ada pekerjaan secara aktif dilakukan sehingga dapat menemukan. Tidak banyak orang, Bapak Ibu, yang menyadari bahwa Kristus serta keselamatan itu adalah sesuatu yang sangat berharga dan indah. Tidak banyak orang yang sadar bahwa apakah yang paling indah itu. Apa yang kurang dari pedagang ini, bukan? Dia sudah memiliki usahanya bagus. Mengapa ia berkeliling mencari yang paling bernilai? Itulah gambarannya hidup kita sebagai orang Kristen ini. Mungkin kita sudah memiliki banyak, cukup mungkin yang kita miliki di dunia ini. Apakah kita puas dengan itu? Tidakkah kita mencari yang paling berharga dalam hidup kita ini? Apa sih? Kekayaankah? Hartakah? Pangkatkah? Kedudukankah? Bukan tidak penting. Tapi yang paling berharga, paling indah, apa sih dalam hidup kita? Dan firman Tuhan berkata, Yesuslah yang paling berharga. Jikalau orang Kristen memiliki sifat seperti ini, maka orang Kristen sadar betul bahwa dalam hidupnya, apa yang paling penting? Kristuslah yang paling bernilai itu. Ia tahu betul yang bernilai itu. Itulah sebabnya ia berusaha untuk mencari dan menemukannya. Setelah ia menemukan, apa yang terjadi? Ia menjual miliknya demi mendapatkan mutiara yang sangat berharga baginya. Ini pasti menguntungkan, bukan merugikan bagi si pedagang itu tadi. Demikian juga Bapak Ibu dengan hidup kita ini, yang dengan setia mencari Tuhan, lalu kita sudah menemukannya ini dalam hidup kita, maka marilah kita betul-betul memeliharanya dan menjaga yang bernilai itu. Kita tak akan rugi untuk mendapatkan Dia, Yesus Kristus. Apalagi kalau hanya sekedar, maaf yang saya katakan kata sekedar ini, kita tidak langsung pulang ke rumah ini
menjual harta milik kita. Semuanya, rumah kita dijual. Lalu kita pergi mengabdikan diri, entah di mana. Tidak semua orang terpanggil. Tetapi di gereja kita, pendiri gereja Kemah Injil, R.A. Jepri, pendiri dari STT Jepri Makassar, pendiri gereja Kemah Injil Indonesia ini, ketika ia mendapatkan harta warisan dari orang tuanya, apa yang dia lakukan? Ia menjual semua harta warisan. Lalu ia pergi ke Indonesia ini. Ia mengabdikan dirinya seluruh hidupnya. Karena apa? Karena ia tahu yang bernilai ia temukan. Nah, kalau kita ini mungkin tidak semuanya, tapi sebagian saja, mengapa kita tidak melakukannya? Sekarang, betapa berharganya kerajaan surga itu. Betapa indahnya kerajaan surga itu. Betapa pentingnya kerajaan surga dalam hidup kita. Seberapa pentingkah? Kalau Tuhan itu begitu berharganya, bagaimana sikap kita orang percaya hari ini? Apa sikap kita? Orang ini mungkin punya banyak harta, namun karena ia tahu, ia temukan lebih bernilai, maka ia lepaskan, kemudian ia beli yang bernilai itu. Dalam Alkitab kita menemukan ada beberapa contoh. Contoh misalnya Elia dan Elisa. Ketika Elia turun dan melakukan perjalanannya, lalu ia berjumpa dengan Elisa dalam 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 19 sampai 21. Ketika itu Elisa sedang membajak sawahnya dengan 12 pasang lembu. Ia sendiri yang mengerjakannya. Ketika Elia melihatnya, lalu ia membuka jubahnya, lalu ia melemparkan kepada Elisa. Lalu Elisa meresponinya. Lalu kemudian ia mengikuti Elia. Lalu ia minta izin berkata, "Tuan, izinkan aku kembali ke rumah orang tuaku dulu. Aku ingin mencium mereka, dan setelah itu aku akan kembali." Elia katakan, "Pergilah, lakukan apa yang kau lihat hari ini." Setelah itu Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, ia kembali lagi ke sawah. Lalu kemudian ia mengorbankan 12 pasang lembu itu. Lalu kemudian ia memberi makan semua orang, dan kayu untuk membajak lembu itu dibakarnya sebagai korban bakaran juga. Artinya, apa maksudnya? Ketika ia mau mengikuti Elia mau melayani Tuhan, ia sudah menemukan betapa bernilainya Tuhan itu. Ingatlah bahwa Elisa ini bukan orang yang sembarangan. Zaman itu kalau sudah mempunyai sepasang, apalagi lembu untuk membajak sawah, itu artinya orang yang lumayan kedudukan hartanya. Tapi ia rela meninggalkannya. Ini gambaran waktu kita mengikuti Tuhan, ya tahu apa yang lebih bernilai, rela meninggalkannya, ikut Tuhan. Apa yang kita anggap bernilai hari ini? Yang seringkali mengikat kita sehingga kita tidak sepenuhnya mengikut Tuhan. Coba kita tinggalkan. Adakah yang lebih penting? Bukan berarti buka usaha, bekerja tidak penting, bukan. Tapi apa yang menjadi paling utama, yang paling bernilai bagi kita? Apakah Tuhan atau tidak? Murid-murid Yesus pun rela tinggalkan jalan mereka dan ikut Yesus.
Mereka tinggalkan semuanya, kemudian melayani Tuhan selamanya. Sadrak, Mesak, Abednego rela korbankan jabatan mereka di istana Raja Nebukadnezar. Mereka rela dibuang ke dapur api. Karena apa? Mereka tahu bahwa Tuhan Allah begitu bernilai dan berharga bagi mereka. Mereka sudah menemukan bahwa Tuhan Allah begitu berharga, begitu bernilai. Makanya mereka tidak takut korbankan jabatan mereka, korbankan nyawa mereka, walaupun dapur api sebagai taruhannya. Apa yang terjadi? Tuhan memelihara Sadrak, Mesak, Abednego ini, sehingga mereka keluar dan rambut sehelai pun tidak ada yang terbakar. Tuhan memelihara mereka. Saudara, Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pertanyaan bagi kita, apakah Kristus lebih penting dari hal-hal dunia ini? Apa yang kita kejar di dunia ini? Apakah lebih daripada Kristus? Atau Kristus lebih utama bagi kita? Diri kita yang tahu dan Tuhan yang tahu. Kita semua yang menjawabnya. Pertanyaan lagi, apakah kita lebih suka membaca Alkitab atau kita hanya lebih suka membaca berita online saja? Kita yang tahu dan Tuhan yang tahu. Apakah saya lebih menyukai membaca Alkitab atau bangun pagi hanya saya membuka media online, sosial media pagi sampai malam? Kita sendiri yang tahu. Apakah saya lebih memilih ke gereja atau saya memilih tinggal di rumah bermalas-malasan? Di gereja kita datang untuk memuji Tuhan dan beribadah kepada Tuhan. Ingatlah, ibadah kita mengandung janji Tuhan. Apakah kita lebih memilih untuk ke gereja? Ini pertanyaan bagi kita. Apakah gereja beribadah memuji Tuhan lebih bernilai daripada kita bermalas-malasan? Kita sendiri yang juga tahu, dan Tuhan yang tahu apa yang ada pada kita. Atau pertanyaan lagi, kita datang ke gereja pilih ibadah sungguh-sungguh, atau kita pilih ke gereja main HP dari awal sampai selesai? Tak ada yang tahu, diri kita dan Tuhan yang tahu. Apakah saya memilih untuk ke gereja 1 jam itu tinggalkan HP? Saya fokus ibadah karena saya tahu ibadah mengandung janji di hadapan Tuhan. Tuhan yang tahu dan diri kita yang tahu. Apa yang bernilai bagi hidup kita hari ini? Atau pertanyaan lagi, pilih ke gereja bawa uang persembahan 50.000 atau hanya bawa uang persembahan 2.000 saja? Tak ada yang tahu, Tuhan dan diri kita yang tahu. Memang kalau ke gereja kasih persembahan 50.000 terasa banyak Bapak Ibu. Namun kalau ke Indomaret terlalu sedikit rasanya. Semua pertanyaan ini hanya sekedar mendeteksi kita saja. Apakah Kristus lebih penting atau tidak? Apakah Kristus sungguh-sungguh berharga atau tidak? Jangan salah paham Bapak Ibu.
Ini bukan berarti Bapak Gembala ini memaksa kita untuk memberi 50.000. Bukan. Bukan itu maksudnya, jangan salah paham. Karena tidak semua orang yang bisa melakukannya, bukan. Ini masalah prioritas kita. Mana yang paling berharga dalam hidup kita? Tuhankah? Atau dunia ini? Kita yang tahu. Jadi, orang-orang yang menjadikan Tuhan prioritas baginya, dia akan menjadikan Tuhan itu sebagai harta yang dia harus menemukannya, yang sangat berharga, dan dia juga menjadikan mutiara yang sangat bernilai yang tiada taranya. Apakah yang sekarang kita anggap paling penting dan bernilai bagi kita? Tuhankah? Atau keadaan dunia ini yang menakutkan sepertinya? Orang semuanya mengalami takut, sehingga untuk memberi pun kepada Tuhan, orang semua mengalami ketakutan. Takut bagaimana tahun depan saya masih bisa tidak mencukupi semua kebutuhan. Kita semua yang menjawabnya. Dan Tuhan yang tahu, diri kita yang tahu. Apakah saya memang diselimuti rasa takut akan masa depan? Atau saya sedang menemukan yang paling bernilai itu? Tuhan memberkati kita melalui firman. Baik Bapak Ibu kasih Tuhan, seperti yang diumumkan tadi, di bangku-bangku Bapak Ibu kita sudah ada janji iman di sana. Minggu lalu kita sudah umumkan. Tulislah Bapak Ibu. Bapak Ibu jika punya iman untuk menulisnya, seberapa kita semua bisa terlibat di gereja kita ini untuk kita memelihara, dan setiap minggu akan ditampilkan di warta kita ini. Mungkin sekarang saya tulis atau terlalu kecil, mungkin minggu depan saya tambah lagi, tidak ada masalah. Setiap minggu kita akan tampilkan, dikeluarkan untuk apa, setiap minggu nanti ada di sini. Kita membuatnya di sini dan tulislah. Bapak Ibu mulai menulisnya, nanti akan dikumpulkan dengan keranjang yang ada. Ini janji iman kita. Sebesar iman kita itulah kita tulis. Mari tulislah sana, kumpulkanlah, nanti akan dikumpulkan. Mari kita menyanyi kemenangan iman 201 sambil kita mengumpulkan kartu janji iman kita. Silakan, Temprus bisa bantu, Cornelius. Kami tadi semua sudah mengisinya. Dan silakan yang belum mengisi. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi ruh riuhku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku. Dua, ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam benak, ku tertegun bagiku di. Mari bangkit berdiri.
oleh putra-Mu darahnya kudus, maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku. Bapa di sorga, kami naikkan syukur hormat kami kepada Tuhan. Terima kasih Engkau sudah memberkati kami. Ibadah yang pertama tadi dan ibadah yang kedua ini, hari ini berjalan dengan pimpinan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Selesailah semua ibadah kami di tempat ini. Namun ibadah kami sesungguhnya tetaplah untuk selama-lamanya. Sebelum kami pulang ke tempat masing-masing, Tuhan hamba mau mendoakan orang-orang yang sakit yang ada di rumah yang mengikuti siaran ini. Hamba berdoa untuk saudara Nopan. Tuhan, di dalam nama Yesus, Tuhan jamah dia terus, pulihkanlah keadaannya, kuasailah dia dengan Roh Kudus. Hamba berdoa untuk Ibu Slamet, Pak Geruntang yang sudah lama mengalami sakit, tidak bisa ke gereja. Tuhan, pulihkanlah orang tua kasih kami ini. Bapak Ibu yang ada di rumah sakit dimanapun berada, yang memohon belas kasihan-Mu untuk jamah mereka, pulihkanlah mereka Tuhan, sembuhkanlah Richard, Tuhan memulihkan juga keadaannya, dan juga saudara kami yang lain. Tuhan, jamahlah mereka, kasihanilah Tuhan, berkatilah obat-obat dan sembuhkanlah mereka. Berilah berkat kepada kami secara rohani, kuatkanlah iman kami Tuhan, dalam kami menghadapi pergumulan dan tantangan hidup kami ini. Teguhkanlah kami, supaya kami tetap setia akan Tuhan, sekarang dan sampai selamanya. Berilah berkat-Mu untuk gereja ini, pakailah dia untuk menjadi alat dalam tangan Tuhan, hari ini sampai selama-lamanya. Ketika berkat ini hamba minta kepada Engkau, berkat di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus diberikan kepada kami, hari ini sampai hari Maranatha, Yesus datang menjemput saleh-salehnya. Aku berserah. Aku berserah. Aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Silakan duduk kembali. Demikianlah ibadah kita semua pada hari ini. Terima kasih Bapak Ibu. Tuhan memberkati kita sepanjang minggu ini. Sampai berjumpa di minggu akan datang. Salam.